Luasnya lahan pertanian di Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu faktor terbesar banyaknya profesi petani yang diminati, yakni budidaya tanaman hortikultura atau yang biasa kita sebut dengan sayuran. Budidaya tanaman memiliki beberapa proses yang sebelum nantinya pada tahap terakhir yaitu panen. Proses dalam budidaya tanaman antara lain yang pertama pengolahan lahan, kedua pembibitan atau penyemaian, ketiga perawatan, dan yang terakhir adalah panen. Pada video kali ini kita akan membedah tuntas proses pembibitan atau penyemaian. Penyemaian atau pembibitan juga terdiri atas beberapa hal nih, antara lain penyiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan, hingga proses pindah tanam. Sobat Benih Online pasti ada yang bertanya, media tanam seperti apa sih yang harus disiapkan? Media tanam yang digunakan untuk pembibitan atau penyemaian yang baik antara lain ada polybag, tanah, pupuk fosfat, dan yang terakhir yaitu kokopit atau sekam. Kenapa sih harus pakai pupuk fosfat sama kokopit atau sekam? Penggunaan pupuk fosfat sangat baik untuk tanaman apalagi dalam proses pembibitan. Pupuk fosfat dapat mempercepat pertumbuhan sistem perakaran tanaman. Khususnya dalam pembibitan maka akan mempercepat benih dalam menumbuhkan perakarannya. Terus kokopit sama sekamnya buat apa? Kenapa harus pakai kedua bahan ini juga? Kan udah ada tanah. Kokopit dan sekam bisa digunakan keduanya sih atau salah satu. Kokopit dapat menyimpan atau mempertahankan air bahkan 10 kali lebih baik daripada tanah. Nah, untuk sekam banyak juga nih kelebihannya, antara lain mengikat atau menyerap unsur hara, kemudian memperbaiki taraf keasaman atau pH tanah, dan juga menjaga struktur media tanamnya atau tanah untuk tetap gembur. Gitu. Setelah semua bahan tercampur, maka masukkan ke dalam polybag yang telah disiapkan. Untuk tahap selanjutnya yaitu penanaman benih. Untuk mempermudah proses penanaman, tuang benih yang akan ditanam ke wadah terlebih dahulu. Sebelum melakukan penanaman, pastikan media sudah basah atau sudah tersirami air, kemudian beri lubang menggunakan benda tumpul untuk memasukkan benih. Nah ini nih, untuk setiap lubangnya berapa sih jumlah benih yang harus dimasukkan? Untuk jumlah benih yang harus dimasukkan sebenarnya sih berbeda setiap tanamannya. Contoh untuk benih cabai nih, 1-2 benih per lubangnya. Kemudian kangkung bisa 2-3 benih per lubang. Kemudian kubis atau kol 1 benih per lubangnya. Terus kenapa berbeda-beda jumlah benih yang dimasukkan coba? Kalau itu sih karena dengan pertimbangan perbedaan lebar daun dan pertumbuhan bibit nantinya, sehingga benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, terus tidak memperebutkan unsur hara dan tempat tumbuhnya. Nah, setelah benih tertanam semua, tutup dengan media tanam yang kering, kemudian tutup dengan plastik atau letakkan benih pada tempat yang teduh. Kenapa benih yang sudah selesai ditanam semua harus ditutup atau ditaruh di tempat yang teduh? Benih yang udah ditanam, ditutup atau diteduhkan itu dengan tujuan mempercepat perkecambahan benihnya. Lalu berapa hari benih ditutup atau diteduhkan? Nah, untuk waktunya juga berbeda-beda, contohnya kubis atau kol. Mulai berkecambah waktunya dalam 3 hari doang dia udah kecambah. Kemudian kalau cabai untuk kecambah itu butuh waktu 10 hari. Nah, agar lebih mudah, Sobat Benih Online dapat mengeceknya beberapa hari sekali. Setelah benih berkecambah, buka penutup dan lakukan perawatan dari penyiraman, penyulaman, hingga perawatan dari OPT. Lakukan penyiraman dengan periode waktu 3-5 hari sekali atau dengan memperhatikan media tanamnya. Jadi, ketika media tanam sudah terlihat kering, maka lakukan penyiraman. Terus, penyiraman juga dapat ditambahkan penyubur agar pertumbuhan batang dan daun dapat lebih baik, kokoh dan maksimal juga. Terus, penyubur yang bisa digunakan itu bisa kayak Super Grow atau Gandasilde, atau bisa lainnya sih. Tergantung Sobat Benih Online biasa atau cocoknya dengan penyubur seperti apa. Setelah benih bertumbuh atau ada perkembangan sekitar 1-2 cm, lakukan penyulaman atau memilah benih yang tumbuh dengan yang tidak. Bagaimana jika ada hama yang menyerang, contohnya ulat atau lainnya?
Untuk perawatan atau pencegahan OPT dapat dimulai ketika sudah terlihat adanya hama atau virus yang menyerang pada tanaman. Pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman disesuaikan dengan hama atau virus yang menyerang. Contohnya, adanya ulat dapat menggunakan disotin dengan konsentrasi dosis rendah. Kemudian ketika adanya bercak daun dapat menggunakan sinergi atau fungisida sinergi. Penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan interval waktu 7-10 hari sekali. Terus bagaimana jika tidak menggunakan pestisida kimia? Untuk sobat benih Holland, bisa saja jika pengendalian OPT tidak menggunakan pestisida kimia, yaitu menggunakan pestisida alami. Hanya saja jika yang melakukan pembibitan atau penyemaian petani besar ataupun usaha pembibitan yang menanam 1000-3000 benih akan membutuhkan waktu yang cepat dalam pengendalian OPT sehingga lebih efektif dan efisien dengan menggunakan pestisida kimia. Kemudian berbeda dengan sobat penyaman yang mungkin melakukan budidaya tanaman di halaman rumah ataupun lingkungan sekitar, tentu akan lebih berhemat jika menggunakan pestisida alami. Setelah 40 hari atau sekiranya sudah siap pindah tanam, maka seluruh proses pembibitan atau penyemaian telah usai.